full matematika boleh. Karena kalau di kurikulum Merdeka ada 4 jenis pengorganisasian pembelajaran. Yang pertama, seperti tadi disampaikan. Yes, sekarang di kurikulum Merdeka saya sudah bisa menerapkan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Satu kemerdekaan dong buat kita yang nggak suka tematik. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini sama tematik suka nggak? Saya harus suka. Saya Bu sebagai guru, saya kan guru kelas 6. Matematik penilaiannya per mata pelajaran. Dulu zaman kelas 6 ada USBN, coba bayangin. Pembelajarannya tematik, yang kita diikat 1 hari 1 PB. Ya kan? Kelas 6 ada 9 tema. Di bulan Januari secara idealnya sudah masuk tema ke-6. Ya kan? Sedangkan di akhir Januari anak-anak sudah dapat jadwal tryout. Februari anak-anak ujian praktek. Maret anak-anak udah ujian sekolah. Aprilnya USBN. Sedangkan anak baru menyentuh tema 6. Apa yang kita lakukan? Tutup semua kan buku tema, fokus kepada kisi-kisi USBN. Udah nggak dicolek lagi tuh. Apalagi kalau bahasa di buku tema apa Bapak Ibu isinya? Ide pokok mulu, bener nggak? Bener. Pranasi mulu. Ada cerita ide pokok paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Itu sampai lulus. PPKN isinya apa? Pancasila mulu, mulai Pancasila. Sila pertama, sila kedua, besoknya lagi. Anak-anak jawabannya ya begitu aja. Karena awalnya dia senang, lama-lama kan juga bosan. Ya karena di kurikulum Merdeka ada 4 jenis. Yang pertama adalah per mata pelajaran. Bapak Ibu boleh memilih per mata pelajaran. Karena apa? Perangkat ajarnya pun, contoh buku guru dan buku siswanya sudah tersaji per mata pelajaran. Tapi kalau Bapak Ibu masih setia dengan tematiknya, boleh. Yang kedua adalah pendekatan tematik. Nah, ini Bapak Ibu semua, saya sampaikan dulu yang ini. Nah, kedua, pendekatan tematik. Tapi boleh diingat-ingat, tematik di kurikulum Merdeka tidak menggunakan tema-tema dari buku kurikulum 2013. Tapi temanya bikin sendiri. Menghubungkan mata pelajaran CP sendiri. Kayak zaman dulu kita kuliah PGSD, ada mata pelajaran terintegrasi, Webit, integrated, seperti itu caranya. Lalu apa lagi? Kalau tematik, materinya semuanya kita yang menghubungkan sendiri. Itu kalau tematik yang ada di kurikulum Merdeka. Kalau yang terintegrasi, contohnya bagaimana? Misal, saya guru kelas 4. Materi yang saya akan sampaikan, saya akan menggabungkan, terintegrasikan antara bahasa dan seni. Bahasa saya lagi mengajar puisi. Seni di sekolah saya, seni musik. Proyeknya, anak menampilkan musikalisasi puisi. Ketika anak mempresentkan musikalisasi puisi, saya dapat berapa nilai? 2, bahasa dan seni. Itulah secara terintegrasi. PR buat kita. Kita harus menentukan apa yang akan kita integrasikan. Nggak harus bahasa sama seni aja, bisa jadi nanti IPA sama bahasa, PKN sama apa dan apa. PR buat kita. Dan kalau Bapak Ibu mau memilih nomor 4, ini boleh. Sistem blok. Seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu semua. Apa itu sistem blok? Kan JP di dalam kurikulum Merdeka itu dikunci 1 tahun. Enggak baku. Artinya enggak seperti K13. Matematika sekian JP per minggu.
agama sekian minggu berapa JP. Kalau sistem blok, semua materi dalam 1 tahun ditarik semuanya dalam 1 semester. Contoh, di semester 1 saya mengajarkan mata pelajaran matematika, agama, bahasa. Cuma 3 mata pelajaran. Tapi semua materi dalam 1 tahun itu saya harus angkut semua di semester 1. Nanti semester 2 saya udah gak ngajarin MTK, bahasa, agama lagi. Saya tidak mengajarkan mata pelajaran yang belum. PJOK, seni, IPAS, mulok, masuk ke semester 2. Jadi rapot anak semester 1 ya isinya matematika, bahasa, dan agama. Itu semester 2 mata pelajaran yang diajari, itu namanya sistem blok. Materi 1 tahun, CP yang sudah ditentukan, TP-TP yang sudah dirumuskan, semuanya diangkut dalam 1 semester. Itu namanya sistem blok. Sebagai contoh, mata pelajaran IPS, bahasa, IPAS diajarkan dari jam 12 dalam semester 1. Boleh ini dilakukan. Tapi apa? Kalau Bapak Ibu kira-kira ini untuk anak SD bisa nggak diterapin? Boleh dipilih, tapi secara mental anak tuh nggak siap. Saran saya ini tidak Bapak Ibu lakukan. Kenapa? Contohnya semester 1, ketika dalam 1 semester kita milih mata pelajaran matematika, PJOK, agama. Anak berarti akan setiap hari itu mempelajari matematika. Apa yang terjadi ketika anak belajar matematika setiap hari? Bukan hanya bosan, bisa jadi males ke sekolah. Apalagi buat anak yang memang nggak suka sama matematika. Nanti yang salah adalah gurunya, nggak enak diajari sama bu guru ini. Kenapa? Matematika mulu, ya kan? Padahal materinya yang membuat dia nggak suka, tapi gurunya dijadikan sasaran. Jangan terus anak tiba-tiba masuk semester 2. Berarti dia kan udah nggak belajar matematika lagi dong. Karena matematikanya udah diajarin di semester 1. Tiba-tiba dia naik ke kelas 2. Apa yang terjadi pada anak itu terkait dengan matematikanya? Lupa semua 1 semester nggak diajarin. Jangankan 1 semester tidak diajarin anak kita. Hari ini diajarin, besok ditanya, lupa. Karena konsep ikhlasnya beda dia. Semuanya itu nggak boleh diingat-ingat, ya kan? Ambiar semuanya. Itu yang terjadi. PJOK, kalau sistem blok, anak seneng banget Bapak Ibu. Sekolah setiap hari PJOK. Nggak bisa nggak ada PJOK aja dia main bola terus setiap hari, ya kan? Tapi yang ngomong-ngomong siapa? Emaknya. Karena apa? Nyuci baju olahraga mulu tiap hari dalam 1 semester. Cuci kering pakai. Semester 2-nya dia nggak belajar PJOK. Mumet nggak tuh bocah di kelas? Pasti mumet. Gurunya pun juga bosen. Nah, kalau mau memilih nomor 4 ini, perhatikan kondisi dari satuan pendidikan masing-masing dan peserta didik. Walaupun boleh dipilih Bapak Ibu semua, saran saya tidak untuk SD. Kecuali kalau ini mau diterapkan di SMP. Bisa, karena sudah mulai matang. SMP pun juga kelas 1 masih belum bisa. Karena SMP itu masih SD-SD-an. Tapi kalau udah SMA, kuliah ini cocok nih. Kalau yang ini PR buat kita reintegrasi. Bapak Ibu sebelum mengajar berarti ada nggak yang kayak gini jadwal pastinya? Nggak ada. Bapak Ibu untuk ini nggak bisa membuat jadwal karena Bapak Ibu akan mencantumkan proyek-proyek apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Sedangkan anak-anak kita apa? Bu, pelajarannya apa Bu? Ya kan? Bu, besok bawa buku apa Bu? Gitu kan? Bu, belajarnya pakai buku apa? Anak orang tua patokannya buku, jadwal. Jangan udah dikasih jadwal. Bu, catatannya dipisah nggak Bu sama latihan gitu kan anak? Iya, anak SD. Se-Indonesia begitu, khususnya Jakarta, ya kan? Kalau tematik, PR
Enggak juga, karena tematik itu kita merancang tema-temanya sendiri. Sudah. Kalau tahap belajar, ini kesempatan Bapak Ibu. Pilihlah per mata pelajaran. Enak. Kelas 1 yang masih legal, kelas 1 dan kelas 4. Kelas 2, 3, 5, 6. Kalau mau pendekatan per mata pelajaran, itu sifatnya masih ilegal. Kenapa masih ilegal? Karena masih menggunakan kurikulum 2013 yang base-nya adalah tematik. Walaupun pelaksanaannya di sekelas per mata pelajaran, itu kan dapurnya kita, ya kan? Silakan, tapi kalau yang kelas 1 dan kelas 4 sudah dilegalkan untuk per mata pelajaran. Ini terkait dengan komponennya. Di sini jadi apa yang sudah dipilih per mata pelajaran? Sudah? Alhamdulillah. Sudah menerapkan satu prinsip. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu semuanya, yang perlu sama-sama kita pahami, setelah ada 2 kegiatan ini, nah karena Bapak Ibu pilih nomor 2, ada intra dan ada korporelnya di sini. Ini dua-duanya nanti harus menghasilkan pembelajaran, penilaian, dan rapot. Jadi ada rapot intra, ada rapot profil Pancasilanya. Kalau intra itu dibagi setiap semester. Sama seperti rapot kita biasa. Setiap bulan Desember sama bulan Juni. Tapi kalau P5 ini dibagi 1 tahun sekali, yaitu pada saat semester 2. Dan Bapak Ibu terkait dengan rapot berarti kelas 1 dan kelas 4 sudah tidak lagi menggunakan irapot. Udah nggak lagi menggunakan irapot, karena irapot bunyinya adalah KD. Bukan CP, bukan TP. Lalu pengisian rapotnya dari mana? Rapotnya dikembangkan sendiri oleh satuan pendidikan masing-masing. Tidak ada aplikasi irapot, belum tersedia untuk kurikulum merdeka. Jadi tidak menggunakan irapot lagi. Gitu. Guru kelas 1 mana di sini guru kelas 1? Oke, 1, 2 ya. Kelas 4. Oke, berarti sudah harus move on dengan irapotnya. Harus mengembangkan sendiri. Udah ada belum aplikasinya? Udah banyak yang beredar. Bisa dimanfaatkan. Bahkan lebih simple. Ibu enak nih. Kelas 1 dan kelas 4 udah nggak perlu yang namanya bikin nilai banyak-banyak. Enggak. Di kelas 1 dan kelas 4 cukup 1 nilai aja untuk semua aspek. Pengetahuan, sikap, keterampilan. Kalau yang lain masih harus banyak nilainya. Itu. Nanti sama-sama kita belajar bagaimana pengolahannya. Dan Bapak Ibu semuanya, yang harus kita sama-sama pahami terkait dengan kurikulum merdeka ini, fase. Fase sudah paham ya? Jadi sudah saya tidak sampaikan lagi. Jadi kalau kurikulum merdeka ada 3 fase. Fase pertama adalah fase A, kelas 2 dan kelas 1. Ya kan, itu namanya fase A. 1, 2. Fase B 3, 4. Fase C 5, 6. Nah, ini Bapak Ibu, dikunci per tahun. Sebenarnya 3, 3, 3, 3, 4, 6, 4 ini adalah asumsi ketika dalam 1 tahun itu terdiri dari 36 minggu. 1 JP-nya ketika sudah menerapkan kurikulum merdeka, 1 JP-nya itu baik dari kelas 1 sampai kelas 6 35 menit. Jadi nggak ada kelas 1, 2, 3, 30 menit, kelas 4, 5, 6, 35. Di kurikulum merdeka semuanya sama, 35 menit. Jadi kalau ada yang nanya, kok anak kelas 1 sekarang pulangnya hampir jam 11? Ya iya. Karena penambahan waktu 5 menit dari waktu sebelumnya. Kan seperti itu. Ya kan? Ini ada alokasi proyek profil pelajar Pancasila Bapak Ibu semua. Kayak PJOK, di sini mana guru PJOK? Oke.
Bapak sekarang PJOK hanya mengajar 3 JP per minggu untuk kelas 1 dan kelas 4. Agama, guru agama, oke, hanya 3 JP per minggu, tapi masih punya kewajiban untuk menjadi bagian dari tim P5, karena P5 bukan hanya kewajiban dari guru kelas 1 dan 4, tapi P5 dikerjakan oleh tim yang ada di sekolah ini. P5 itu bukan hanya kewajiban untuk guru kelas 1 dan 4 saja. Walaupun nanti yang mengolah rapot guru kelas 1 dan kelas 4-nya, tapi yang pelaksanaannya adalah tim yang ada di sekolah ini. Harus dibagi tanggung jawabnya oleh setiap satuan pendidikan. Dan itu harus ada dokumentasinya. Karena Bapak Ibu bikin 2 modul nanti. Modul ajar dan modul project. Ada 2 modul. Karena kita ada 2 kegiatan, intra dan kurangnya, yaitu alokasi untuk P5-nya. PP sudah jelas, pendidikan Pancasila, bahasa, matematika, PJOK. Seninya apa di sini? Seni musik. Wow. Sekarang saya mau tanya, ketika Bapak Ibu memilih seni musik sama seni rupa, prosesnya bagaimana? Anak belajar dua-duanya? Belum? Nah, Bapak Ibu kita lihat. Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis tari. Minimal ya, berarti boleh pilih 2, 3, 4. Peserta didik memilih satu. Kalau sekolah menyediakan lebih dari 1, peserta didiknya memilih 1. Berarti peserta didiknya tidak memilih 2, tapi memilih 1. Dari mana? Nih, peserta didik memilih 1 jenis seni. Apakah musik, rupa, teater, atau tari? Sekarang saya mau tanya, yang mengajarkan seni siapa? Guru kelasnya. Kalau seni dua-duanya itu dijadikan intrakurikuler, punya kewajiban mengajarkan sesuai dengan CP-nya. Penilaiannya sesuai dengan CP-nya. Dan mempertanggungjawabkan di dalam rapor sesuai dengan hasil belajar anak pada kegiatan intrakurikulernya. Keren loh kalau dua-duanya diambil. Musik dan rupa. Nah, setelah dari sini kira-kira akan berubah nggak? Nah, karena guru harus punya pertanggungjawaban, harus menuntaskan CP-nya. CP-nya harus dituntaskan. Pembelajarannya harus sesuai dengan CP. Dari sisi keadministrasiannya pun Bapak Ibu nanti harus punya modul ajar musik, modul ajar rupa. Penilaiannya pun juga sama, karena sudah tidak ada lagi SBDP. Kalau SBDP jelas, 1 mata pelajaran include semuanya. Kalau sekarang terpisah seninya. Pramuka ekstra Bu jadinya, tetap ekstra. Nah, sekolah saya Bapak Ibu semua ada ekskul tari, ada musik, ada rupa, dan juga sekolah teater kita tidak ada, ya kan? Sekolah sepakat, maunya apa? Karena saya kasih gambaran gini, kalau kita ambil 3-tiganya menjadi kegiatan intra, maka peserta didik yang memilih. Karena peserta didik amanatnya memilih 1 jenis tari. Bapak Ibu harus menyiapkan alokasi waktu sendiri. Jadwalnya, anak-anak nanti hari Jumat yang seni musik kelas 1 ada di ruang ini. Yang kelas 4 seni musik ada di ruang ini. Kan kelas 1 sama kelas 4 gak bisa digabung. Materinya beda, fasenya beda, CP-nya beda. Kalau anak memilih 1 dari 2 jenis seni yang disiapkan sekolah. Sekolah saya
memilih seni rupa, kan ada seni tari, kan ada seni musik, biarkan dia menjadi ekstrakurikulernya. Karena kalau ekskul tidak ada kewajiban untuk mengajarkan sesuai dengan CP-CP. Karena di sekolah saya pun seni itu yang mengajarkan adalah guru kelasnya. Ada guru ekskulnya, bisa nggak dijadikan guru untuk mengajarkan di kelas? Bisa aja, tinggal mau nggak guru ekskulnya mengajarkan sesuai dengan CP? Mau nggak guru ekskulnya membuat perangkat ajar sesuai dengan CP? Dan mau nggak datang setiap ada jadwal-jadwal tertentu? Mereka bilang mau, dan sekarang pertanyaan baliknya, sekolah berarti harus mengalokasikan dana yang berbeda dibandingkan dengan pelajaran ekstrakurikulernya. Itu saran saya, satu dijadikan intra, satu dijadikan ekstra. Bapak Ibu fokus satu kalau ada pertanyaan. Kasihan dong anak-anak nanti yang potensinya tari, tetap akan berkembang di kegiatan ekstra. Intranya rupa seperti itu, tetap akan berkembang, kelihatan mana anak yang potensi di musik, mana anak yang potensi di tari, mana anak yang potensi di rupa dan lain sebagainya. Tapi tugas kita sebagai guru, Bapak Ibu, apalagi nih baru kurikulum yang memang benar-benar baru kita implementasikan dan sifatnya mandiri, belajarnya sendiri, ya kan, semua-muanya cari sendiri. Maka kalau mau langsung seperti itu, saya yakin nanti Bapak Ibu ketika akan ada visitasi dan lain sebagainya, Bu, pilihnya 2. Pasti Bapak Ibu akan kerepotan secara administrasinya. Apalagi nanti kalau kita sudah belajar CP-nya, menganalisis CP, TP itu tugas yang berat dalam kurikulum merdeka. Gitu. Jadi saran saya, bukan nggak boleh, silahkan. Bahkan bisa menjadi contoh nantinya. Kalau sekolah Bapak Ibu tetap memilih 2 seni sebagai kegiatan intra. Bisa jadi Cipinang Besar Utara 11 ini bisa jadi contoh. Win 2. Nanti bisa jadi contoh bagaimana? Bu, bagaimana pengaturan jadwalnya? Setiap hari Jumat saya taruh kegiatan seni. Jadi yang kelas 1 di mana, kelas 2 di kelas 4 di mana seni musik. Kelas 4 di mana, kelas 4 yang musik di mana. Pasti kan gurunya juga beda-beda lagi. Ya kan? Jadi mohon dipikirkan kembali, mumpung baru 2 minggu pembelajaran. Nggak salah, ibu bapak udah benar, hanya saja anak belum memilih satu seni seperti itu. Nah, kalau dari sini kita kan pelatihan nih, kira-kira apa? Karena sesuai dengan tergantung kemampuan dari gurunya. Karena musik Bapak Ibu nggak hanya sekedar nyanyi. Di CP-nya itu musik nggak hanya sekedar nyanyi, tapi musik itu Bapak Ibu harus mengajarkan notasi, harus mengajarkan instrumen musik, birama. Nggak hanya sekedar nyanyi, wah kamu bagus nak suaranya. Nggak gitu. Wah sesuai dengan temponya, jenis-jenis tempo pun beda, birama beda, ya kan? Pitch controlnya, ya kan? Nah itu Bapak Ibu beda. Kalau rupa ya pastinya menggambar 2 dimensi, 3 dimensi, teknik ukir apa segala macamnya. Kalau Ibu berani milih musik, keren. Berarti semua guru di sini tuh bisa nih memahami terkait dengan musik gitu. Dan ingat, gak hanya sekedar nyanyi. Kalau sekedar nyanyi bisa, tinggal setelin YouTube, anak suruh nyanyi. Tapi ketika, nak besok kita memainkan instrumen musik. Instrumen musiknya apa Bu? Recorder. Nah, gurunya kadang-kadang masih kaku. Mana yang ditutup bawah pakai jempol atau pakai telunjuk ya kan gitu. Iya kan? Aduh daripada saya malu saya belajar dulu. Saya besok sebelum saya turun. Belajarnya nggak cukup sehari ya kan? Kaku semua. Harus diajarkan Bapak Ibu semuanya. Itu. Jadi lebih diperhatikan kembali ya, bukan tidak mengakomodir bakat, tapi bisa mengakomodir bakat dari sisi yang lain.
yaitu ekstrakurikuler. Dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris di sini ada apa enggak? Ada. Kalau bahasa Inggris ada, di kurikulum Merdeka bahasa Inggris itu sudah berdiri sendiri. Tidak bagian dari mulok. Berarti muloknya adalah PLBJ. Ya kan di sini? Nah, udah PLBJ ngajarin, musik ngajarin, rupa ngajarin. Top deh, CBQ 11. Topnya buat kurikulumnya. Iya, Baru tahu pas gitu. Ya kan? Nanti bisa dirapatkan. Bisa. Nah, bukan berarti nggak boleh ya. Boleh. Kalau mau tampil beda boleh. Kalau mau tampil gitu ya. Tampil beda dengan tampil beban. Apa yang aja. Iya Bu, silakan. Ya karena memang harus yang Bapak Ibu cantumkan secara struktur nanti ujung-ujungnya di rapor harus termuat semua itu. Anaknya termuat semua. Ini ya Bapak Ibu semuanya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Silahkan. Sebelum saya lanjut. Nah, ya. Musik. Nah, pas-pasnya lupa. Apa itu boleh atau harus sama? Oke, gini. Sebaiknya yang namanya hierarki keilmuan itu kan menanjak. CP itu kan selesainya nanti di akhir. Ketika kelas 1, 2 fase A anak seni musik, dia ibarat itu baru dapat dasar-dasarnya. Tiba-tiba di kelas 4 dia rupa. Yang kalau rupa di kelas 4 itu materinya itu udah beda rupanya dibandingkan dengan yang kelas 1. Berarti anak harus mengejar ketertinggalan hierarki keilmuannya terkait dengan rupa yang di dasarnya. Contoh misalkan matematika aja. Di kelas 1 sampai 100. 1, 2, 100. Kelas 4 dan 3 dan 4 sampai bilangan bulat 10.000. Bilangan caca 10.000. Iya kan? Contohnya, ketika anak kelas 1, 2-nya dia tidak tuntas di 10.000, di 100, dia tidak dapatkan materi 100, tiba-tiba di kelas 3 dan 4-nya dia harus belajar sampai 10.000. Siapa yang korban di situ? Siswanya. Saran saya sama nih. Karena dia kayak anak tangga, Bapak Ibu hierarkinya. Habis 100 dia belajar 10.000, nanti kelas 5-6-nya dia belajar sampai 1 juta. Gitu. Anak nggak tahu anak tiba-tiba di kelas dasar menggambar baru mengarsir. Tiba-tiba di kelas 4 dia harus membuat 3 dimensi gambar. Sedangkan teknik dasar menggambarnya dia tidak kuasai. Apa yang terjadi pada anak? Kan bingung. Gurunya lagi nanti yang repot. Emang kamu lupa belajar yang dulu? Orang tadi ajarin waktu kan musik. Oh iya, bang apa? Ibu yang lupa. Kan gitu, ya kan? Lebih baik terus sama. Tadi pula enak Bu kalau lupa. Kayak gini bisa ada pertemuan nih. Nah, hari ini Ibu mau rapat. Gambar ya, gambar apa Bu? Gambar bebas. Kalau musik nggak bisa ditinggal. Anak udah bawa pianika, anak udah bawa recorder. Ibu mau kemana? Ibu mau rapat, kamu mana aja pianika. Apa yang terjadi di kelas? Katetot semua, ya kan? Nggak bisa. Main pianika pun disetelin YouTube nggak bisa anak-anak. Tetap harus dipantau. Tapi kalau lupa, mau anak silakan gambar di lapangan. Gurunya, Ibu sarapan dulu ya. Gitu. Jangan ini jangan ya kan. Ini jangan. Jadi caranya gitu ya Bu ya. Bukan nggak boleh, tapi nanti anak yang jadi korban. Karena dia nggak dapat ajak ilmu dasarnya. Musik di kelas 4 musik, kelas 1 rupa. Tahu-tahu anak di sini sudah belajar terkait dengan rotasi dan lain sebagainya. Di bawah anak udah belajar rotasi tapi rotasi yang dasarnya. Tahu-tahu di sini beda. Apa yang terjadi? Mau nggak mau pasti ibu ngajarin ulang dari awal. Kan seperti itu. Bukan nggak boleh, tapi silakan. Tapi saya minta si gambaran. Ilmu itu seperti anak tangga. Ada anak yang bisa diajak untuk lompat ke anak tangga ketiga tanpa jatuh, tapi ada anak yang memang harus bertahap. Kalau dipaksa lompat, bisa jadi
dia itu jatuh, terkilir, sakit gitu. Yang selamat alhamdulillah, kan seperti itu. Jadi saran saya seperti itu. Dah, lupa aja. Kalau masih di musik, masih tetap masih di musik, monggo silahkan. Tapi pengaturan jadwalnya nanti begini Bu, berarti nih ya, saya kasih contoh. Bapak Ibu nanti dalam pengaturan jadwalnya, nah di sini, ini contohnya, ya kan karena ada P5. Berarti kalau di sini kan seni rupa. Bapak Ibu nanti misalkan di sini harus taruh yang namanya seni musik misalkan, seni musik. Nah, ketika Bapak Ibu taruh seni musik, nanti hanya anak-anak yang rupa itu yang belajar di hari Rabu. Kalau yang musik dia di hari Jumat, karena kan ingat siswa memilih satu. Gitu. Jadwal sudah dibuat kan? Sudah mencantumkan P5-nya belum? Nah, ini Bapak Ibu semua, karena P5 itu bagian dari struktur kurikulum, P5 itu harus ada terpisah dari mata pelajaran. Ya kan? Ya kan? Terpisah dari mata pelajaran. Dia berdiri sendiri. Ada 3 contoh penjadwalan. Yang pertama seperti ini. P5 itu hadir setiap hari. Senin ada, Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada, Jumat ada. Ini. Kalau sekolah saya lebih memilih yang ini. Di mana P5 itu dikumpulkan dalam satu waktu, satu hari khusus di dalam satu minggu. Misalkan di sini di hari Senin habis upacara, anak P5, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, anak intrakurikuler. Contoh di sini ada senam bersama nggak Bapak Ibu? Hari apa? Kamis, udah sekalian anak pakai baju olahraga, Bapak Ibu habis Kamis P5 aja semuanya, boleh. Jadi Seninnya anak fokus intra, Selasanya fokus intra, Rabunya fokus intra, Kamisnya anak senam, habis itu P5, Jumatnya intra. Karena P5 itu harus terpisah dari jadwal intrakurikulernya. Dia terpisah dan tidak diajarkan oleh per guru masing-masing, walaupun alokasinya sudah diambil, tapi diajarkan oleh tim, dilakukan oleh tim. Inilah P5 Bapak Ibu semua. Dan P5 itu nggak hadir setiap bulan kayak sekolah saya. P5 itu kan ada temanya. Kalau SD memilih 2 tema sampai 3 tema dalam 1 tahun, ya kan? Kayak sekolah saya, tema sekolah saya itu adalah kearifan lokal. Baru dilaksanakan di bulan Agustus. Bulan Juli ini anak full intra. Nanti di bulan Agustus dia ada P5. Saya mengalokasikan waktu P5 itu di sekolah saya untuk tema kearifan lokal itu 3 bulan. Berarti anak ada P5 itu di bulan Agustus, September, Oktober. November anak udah nggak P5 lagi karena tema 1 udah selesai nih. Desembernya juga sudah tidak ada P5. Saya ada jadwal P5-nya di sekolah di bulan Agustus, September, Oktober. Itu. Jadi penjadwalan minimal seperti ini. Kalau Bapak Ibu pendekatannya adalah per mata pelajaran. Kalau tematik ya tulis aja tema dan lain sebagainya. Ini yang jelas harus kita pilih. Ada metode yang ketiga P5-nya apa? Juli intra semua. Agustus intra semua. September intra semua. Oktober full P5. Boleh. Iya, gak ada pelajaran. Jadi full dalam bulan tersebut misalkan adalah anak fokus untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saran saya itu gak dipilih. Kenapa? Karena proyek itu pasti banyak aktivitas-aktivitas yang nantinya akan membuyarkan pengetahuan yang sudah anak dapatkan selama belajar.
karena 1 bulan dia full untuk project, misalkan seperti itu. Saran saya, boleh pilih seperti ini, atau mau opsi yang pertama seperti ini. Nah, jadwal pelajaran Bapak Ibu untuk yang kelas 1 dan kelas 4 sudah yang mana? Yang pertama ini atau yang kedua seperti ini? Yang pertama, enggak masalah. Tapi harus sama antara kelas 1 dan kelas 4. Karena itu tim. Nah, belum harus buat tim. Nah, sekarang kita masuk nih ke P5-nya nih. Kan? Ya, Kalau untuk tema di P5 itu apakah sekolah itu menentukan sendiri? sekolah yang menentukan sendiri dari tema-tema yang tersedia. Nanti saya sampaikan temanya. Jadi jadwalnya harus dikelirin dulu ya. Berarti sebelum jadwal apa yang harus dikelirin dulu yang pertama? Mata pelajaran, terutama khususnya pemilihan seni. Itu karena akan masuk di sini. Gitu. Ya kan? Kalau musik itu resikonya Bapak Ibu semua. Kalau rupa sudah tahu materinya apa saja. Ya kan, walaupun guru nggak bisa ngegambar, gambar gunung cuma segitiga, tengah-tengahnya ada matahari, bawahnya ada sawah, ya kan ada pohon kelapa, di samping gunung, ya kan? Jalanan, ada tiang listrik. Kalau guru mewarnain daun itu warnanya hijau, anak hasilnya bisa beda nggak? Beda anak sekarang mah. Gunung peyang semua tapi bagus, ya kan? Nggak perlu pakai penggaris. Kalau dulu zaman kita dulu kan begitu ya kan? Sekarang zaman anak SD sekarang warna daun aja udah warna-warni semuanya. 3 warna dipakai. Salah nggak mereka? Enggak. Guru mah nyontoin aja. Hasil anak pasti akan bisa lebih bagus daripada gurunya, kan seperti itu. Itu silakan Bapak Ibu. Seni pilih. Tapi kalau masih mau 2, monggo silahkan. Kalau mau sudah menetapkan, buatlah jadwal dengan minimal contoh seperti ini. Nanti saya kasih contohnya untuk Bapak Ibu modifikasi dan lain sebagainya. Ini contohnya di kelas 1. Anak kelas 1 sekolah saya itu sekitar pulangnya itu sekitar jam 11-an Bapak Ibu semuanya. Nah, gitu. Ada paralel. Nah, itu diatur sama satuan pendidikan masing-masing. Ibaratnya secara struktur kan kita nggak boleh menyalahi, ya kan? Tetap 1 JP itu 35. Yang di print out seperti itu. Implementasinya satuan pendidikan. Kan satuan pendidikan yang tahu kondisi sekolah masing-masing. Apalagi di sini ada yang sip-sipan. Ya kan, paralelnya dari jam berapa sampai jam berapa? Yang pertama, yang kedua dari jam berapa sampai jam berapa? Apalagi sekarang kan sudah full, udah nggak 6 JP lagi ya kan? Sudah total dan lain sebagainya. Itu silahkan. Tapi kita nggak boleh menyalahi aturan ini, Bapak Ibu semua. Tapi kalau untuk implementasinya, silahkan dirundingkan oleh satuan pendidikan masing-masing seperti itu. Ada lagi yang tanyakan? Ya silahkan Bu. Mohon maaf, saya sih bukan guru cuma ingin menanyakan tadi disampaikan bahwa ada intrakurikuler seni ya, seni musik dan seni rupa. Nah, itu kan siswa memilih salah satu saja. Nah, itu ketika di kelas 1 siswa memilih satu seni. Nanti ketika naik kelas 2, misalkan kita kan sudah berubah menjadi kurikuler lagi, apakah siswa itu bisa memilih seni yang lain? Sementara di kelas 1 dia seni rupa dan di kelas 2-nya harus seni rupa. Jadi karena seni itu ketika masuk intrakurikuler ada CP. CP itu untuk satu fase, 1 dan 2. ya, berarti siswa hanya menguasai satu seni ya Pak ya? Untuk intraknya satu seni, pengembangan dirinya untuk seni yang lain, fasilitasi seni tersebut melalui kegiatan ekstrakurikuler. Seperti yang sudah saya jelaskan dari awal sampai tadi, berikut juga dengan pertanyaan dari Ibu. Sama. Jangan tuh kelas 2, Bu. Kelas 4 saja saya sarankan sama. Karena hierarki keilmuannya itu sendiri. Bukan nggak boleh. Kelas 4 berbeda, kelas 3 berbeda. Silakan, tapi anak belum ajak mendapatkan pengetahuan, tahu-tahu dia dapat ilmu baru yang dasarnya dia belum dapatkan. Seperti itu. Jadi kelas 2, kelas 1 masih dalam satu fase, seninya pun
sama. Maka penetapan seni itu bukan hanya kelas 1 dan 4 yang berunding gurunya, tapi semuanya. Karena anak kelas 1 sekarang, besok dia kelas 2. Seni musik kelas 1-nya, guru kelas 2-nya, ya elah seni musik lagi, boro-boro nyanyi, ngomong aja malas. Kan kayak gitu. Nah siapa yang jadi korban? Kan anak, ya kan? Makanya rundingin apa yang nyamannya, yang bisanya. Apalagi seni itu di SD itu yang ngajar adalah guru kelasnya. SMP aja Bapak Ibu, seninya itu gurunya tuh backgroundnya beda-beda. Ada yang seni musik, seni tari, kayak di UNJ kan musik sendiri, tari sendiri. Mereka jadi guru SMP. Ya kan sekarang ada mata pelajaran seni terpisah ini, mereka juga harus memilih, menyediakan satu. Kalau lebih dari satu peserta didik yang memilih gitu. Apalagi SD nih, yang semuanya digorong oleh guru kelas. Apa yang Bapak Ibu bisa kuasai untuk di SD ini seninya seperti apa? Kalau berubah, memang fasenya ada. Maka tadi saya sampaikan, di kurikulum Merdeka ada fase yang harus dilalui oleh anak. Dan dalam satu fase itu kan nggak mungkin tujuan anak sampai Bandung. Di tengah perjalanan dibelokin ke Yogyakarta. Nyasar nggak tuh anak? Bandungnya nggak sampai, Yogyakarta pasti kan dicari nih sama ujungnya nih. Mana nih anak saya kok nggak sampai-sampai, ya kan? Tahu-tahu dia nyasar, kan seperti itu. Maka apapun caranya, bagaimana cara si anak tersebut untuk sampai Bandung, ada yang naik kereta, ada yang naik bis, ada yang naik pesawat, motor bisa nggak? Bisa, kan seperti itu. Tujuannya satu, gitu, ya. Jadi seperti itu Bu, untuk seni. Silahkan diputuskan, bukan melarang, 2 boleh. Tapi kalau mau yang diakomodir pengembangan lain, ekskul ada kan Bu? Nah, udah di ekskul, gitu, ya kan? Kurikulumnya udah jadi. Jadi paksa cepet Pak, jadi pengetahuan kami kan kurang, jadi dipaksa cepet harus selesai. Nggak salah Bu, pokoknya nggak salah. Kita baru tahu nih sekarang nih. Iya, saya pikir semua diajarkan gitu, pas seni musik dikenalkan gitu lah ya, Iya. materinya gitu. Nanti ketika sudah mengenalkan nanti baru nanti Dibiarkan. anak memilih Iya. sesuai dengan minatnya. Saya pikir seperti itu. Kalau yang itu terjadi di SMA Bapak Ibu. Di SMA tidak ada lagi yang namanya peminatan. Jadi di kelas SMA itu, kelas 1 itu mereka belajar semua mata pelajaran. Nanti di kelas 2 SMA-nya mereka memilih mata pelajaran apa yang diminati. Kan seperti itu. Nah kalau di SD memang diminta satu peserta didiknya. Tapi sekolah boleh menyediakan lebih dari 1. Ya, ubah lagi dong. Yang penting udah dapat tanda tangan kasih udah. Belum. Belum. Nggak apa-apa, dikira udah dapat. Minta lagi. Ya udah, nggak apa-apa digigit lagi. Paling ganti 1 lembar aja. Iya, lembar itu tok. Terus sekolah penggerak aja sekalipun Bu, pada milih 1. Sekolah penggerak. Iya, udah penggerak ya. Kalau kita bukan bergerak nih, berlari. Kalau misalnya semua, aduh pusing banget ya. Banyak banget. Ini kita belum analisis CP yang jadi TP loh. Enggak, karena kan asumsi maksudnya Pemahamannya. Kan tadi saya bilang, kita kan semuanya mandiri. Pemahamannya berdasarkan belajar mandiri. Yang namanya belajar mandiri kan versi kapasitas kita masing-masing. Pemahaman ya kan? masing-masing. Belum lagi saat belajar ada yang ganggu lah, inilah, itulah, ya kan? Siapa tahu lagi pada saat tutor yang dulu sebelumnya menyampaikan, Bu pilih 1, ada kilat lewat, jeber nggak kedengeran, ya kan? Nggak ngerti, bener kan Bu? Taunya diambil, oh iya menyediakan ini aja, gitu. Pokoknya nggak salah. Nah nanti memang kan sosialisasi kan juga terbatas. Ya kan? Yang penting sekarang paham. Nah kalau sudah tahu,
dan masih tetap mau melakukan, Silakan. ya silakan. Panjang banget kan Bu? Oke, gimana ada lagi? Ya silakan Bu. Tadi nyebutin P5 gitu Hmm. ya Pak, masih belum paham nih Ya, Kak betul. P5 Karena kayak mau ada dibahas nih. pembelajarannya. Iya, oke. P5. Sekarang udah gak sabar. Nah, P5. Oke, karena P5 itu bagian dari struktur kurikulum, ada intra dan ada core, dan sudah terjadwal terpisah. PJOK jadwalnya JP-nya udah diambil untuk P5. Agama udah diambil untuk P5. Bahasa diambil P5. Bahasa Inggris diambil alokasi waktunya sebagai untuk P5. Tapi tidak diajarkan oleh mereka masing-masing dalam pembelajarannya. Maka yang harus dilakukan adalah pertama kali konsep dalam mindset kita P5 kerja tim. Itu P5 kerja tim. Kenapa harus ada P5? Saya harus sampaikan dulu asbabun nuzulnya, ibarat seperti itu. Kenapa harus P5? Pertama Bapak Ibu semua, anak-anak masa pemulihan. Kalau dalam kita paham adab dulu baru ilmu. Sekarang P5 itu hadir terpisah untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila yang sebelumnya ada di proses, ekskul, kokurikuler, dan budaya sekolah. Sekarang dia berdiri sendiri nih. Fokus. Dulu coba pasca 13. Ada nggak karakter? Ada. Yang religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Dari Sabang sampai Merauke, karena acuannya adalah mengintegrasikan dalam pembelajaran, semuanya sama RPP-nya. Apa? Menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam kurung nasionalis, ya kan? Berdoa sebelum melakukan pembelajaran dalam kurung religius. Sama semua kan? Sama karena produknya, pusatnya sama. Share-sharean WA, ya kan, Google dan cuma itu aja, sebatas itu. Dan sekarang diubah. Gimana ya cara saya agar anak-anak itu pengembangan profil pelajar Pancasilanya oke dalam satu kegiatan tapi tidak menambah beban guru. Akhirnya intranya dikurangin, difokuskan juga dengan karakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semua, anak-anak sekarang Bapak Ibu semua lihat karakternya. Punya artis baru dia Bapak Ibu. JJ, Bonge, si Roy. Bu, Citayam Fashion Week. Iya kan? Kan saya selatan Bu. Saya bukan nanti. Oh, anak Saya cukup. nih, anak selatan insecure. Anak selatan insecure Bu, betul. Yang kemarin-kemarin image-nya wah gitu segala macam ya kan, sekarang nggak masalah. Awal-awal kita senang. Ajangnya kreasi. Tapi coba Bapak Ibu yang punya IG, yang punya TikTok, lihat. Udah banyak LGBT di sana. Dan seolah-olah diformalkan Bapak Ibu. Diakui kehadirannya. Di wawancara itu, kamu mau cari apa? Di sini cari cowok. Padahal yang ngomong itu cowok. Coba. Bincang bencong. Coba ada di TikTok itu. Coba. Kalau anak kita yang nonton, yang mereka nggak tahu filter apa yang terjadi. Bapak Ibu, TikTok itu lebih loss terkait filternya dibandingkan dengan IG. IG itu ada sedikit langsung di ban. TikTok tuh enggak ada. Buknya itu main aja. Bablas semuanya. Kalau benar ragil, terkenal di mana? Di TikTok kan? Karena nggak ada yang nge-banned. Nggak ada, di proses segala macam. Nah, itu yang miris kita Bapak Ibu semuanya. Saya tanya ke kelas pas awal-awal, kamu kenal Bonge? Nah, kenal. Astaga. Bonge itu artis itu tapi Citayam Fashion Week Bu. Coba tanya Pak. Coba tanya Pak, kenal saya Kalau nggak? ngomong sama teman-temannya, selebeo. Karena
jauh ya, sini sama selatan ya. Selatan tuh tinggal lurus aja udah sampai Bu. Tragis Bu. Bah, pakaiannya udah nggak tahu kayak apa deh. Kemarin ini ya. Sekarang sponsorin pula dan lain sebagainya. Sekarang yang tadinya saya bangga, orang Citayam bangga, gitu kan ya. Sekarang dengan adanya seperti itu orang Citayam juga pastinya malu. Malu, aduh udah merusak segala-galanya. Itu anak-anak kita. Belum itu baru dari situ. Yang lagi viral juga di medsos apa Bapak Ibu? Kisahnya seorang guru yang datang ke rumah sakit berobat. Gurunya kenalin nih, misalkan Bu Nisa, ini muridnya. Bu, ini Bu Nisa ya? Terus mau jadi dokter Bu Nisa nih. Saya tanya begitu, Ibu siapa? Nah, gurunya ngenalin, ini si Nisa ini murid saya dulu di SMP yang saya puji-puji karena selalu dapat ranking 1. Dia sudah jadi dokter, gurunya ingat, Ibu siapa? Rambutnya itu rambutnya Tuh, pulang dari rumah sakit, Nisa guru nggak boleh gitu tersebut nih. ada musibah. Ban motornya bocor, pecah. Minta tolong orang-orang di pinggir jalan, gak ada yang nolong. Tiba-tiba ada 2 bocah bujang nyamperin. Gurunya nggak kenalin. Bu, Ibu Bu Sri kan? Kamu siapa? Nah, aku kan murid Ibu. Coba. Dia yang nolongin, Ibu mau kemana? Ibu mau ke penginapan. Diantar ke penginapan, motor biar teman saya aja yang ngurusin. Motornya dibenerin, dibersihin, dicuci, ditaruh ke penginapan. Besoknya gurunya mau pulang, resepsionisnya bilang, Bu, penginapannya sudah dibayarin sama murid Ibu. Berarti bisa jadi yang 2 bocah bujang itu kan murid yang biasa-biasa aja. Buktinya gurunya lupa. Iya. Kan guru kan gitu, ingatnya yang tangan sama paling. Itu sama yang paling. Tapi ternyata anak itu punya adab yang bagus, gitu ya kan? Maka adab kesuksesan guru di situ, Bapak Ibu, adab anak, ya kan? Sekarang anak-anak yang pintar daripada lulus, banyak nggak anak yang manggil Bu, Pak, pasti begini. Tapi anak-anak yang selengean, Bu, walaupun di jalan, ya kan? Gitu, seneng aja nah, gitu, seneng aja, kan kayak gitu. Dibandingkan anak yang pintar ketemu gurunya begini. Padahal dulu, ya kan? Nah, itu. Ini makanya perlu banget di masa pemulihan maka ada alokasi JP tertentu. Dan dimensinya Bapak Ibu ada 6. Mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan kreatif. Ini namanya dimensi. Ini namanya dimensi, kalau ini namanya elemen. Nah, nanti dalam membuat proyek Bapak Ibu semua, dalam membuat proyek, Bapak Ibu harus memasukkan yang namanya dimensi ini. Nggak harus 6-6-nya, 3 aja boleh. Kira-kira dimensi apa yang pas untuk tema saya? Itu. Dan yang paling penting lagi adalah ini. Kenapa kok P5 itu harus? Karena pesan dari beliau, peserta didik itu mengalami pengetahuannya. Bukan diberi, tapi dia mengalami. Kayak semacam ini Bapak Ibu semuanya. Kita punya balita. Jarang sama ibunya main api lilin. Masih main nggak dia? Main. Masih. Ketika dia masih tetap main, terkena tuh panasnya. Nangis kan? Tapi besoknya dia udah pasti minta tolong ibunya. Bu, nyalahin, gitu kan ya. Bu, nyalahin kembang api, disuruh pegang, anaknya ibunya yang pegang. Karena apa? Dia ngalamin, dia tahu api itu panas dibandingin jangan main api panas. Namanya anak kecil, tetap, ya kan? Ini yang diharapkan. Dan Bapak Ibu semua, nah, apa yang harus sama-sama kita pahami? Ketika kita melakukan P5, Bapak Ibu semua, dirancang terpisah dari intra. Dirancang terpisah dari intra. Maka jadwal pun terpisah. Harus kita buat jadwalnya. Harus ada sosialisasi berarti nanti ke orang tua. Ya. Yang kedua, tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran. Tidak harus dikaitkan. PJOK lagi ngajarin apa? Gerak. IPAS lagi ngajarin apa? Pertumbuhan. Bahasa lagi ngajarin apa? Dikumpulin semuanya, temanya apa ya? Tidak harus seperti itu.
Karena apa? Di dalam P5 tidak harus dikaitkan dengan materi pelajaran intrakurikuler. Karena yang ada adalah, Bapak Ibu semua, pembelajaran dalam P5 kita boleh memilih tema yang ada. Contoh tema yang boleh dipilih, dari 8 tema, SD dikasih 5 tema yang bisa dipilih. Tapi dalam 1 tahun, SD hanya memilih 2 sampai 3 tema. Saran saya kita masih belajar 2 aja. Jangan 3-3-nya mau dipilih. Kecuali kalau di sini mau milih 3. Matasinya udah 2, temanya 3. Mantap. Kita aja pusing. Saya seneng banget melihat ekspresi ibu. Tumas. Cocok kalau sekolah ini memilih seni teater. Nah, tapi peran antagonis. Iya, kalau milih seni teater Pak, saya nggak bisa selain peran antagonis gitu. Nah, ini gaya hidup berkelanjutan boleh dipilih. Kearifan lokal boleh dipilih. Kayak sekolah saya memilih kearifan lokal dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau gaya hidup berkelanjutan itu contohnya adalah bagaimana anak-anak itu memiliki kepedulian terhadap lingkungan, misalkan terkait dengan perubahan iklim. Jadi bagaimana misalkan sekolah ibu nih proyek P5-nya membuat eco-brick gitu. Ekobridge. Eco-brick itu botol ini dikumpulin pakai kertas-kertas, sampah, nanti bikin taman, bikin bangku, bikin apa gitu. Itu aja dah. Kan Gila banget. ibu kelas berapa Bu? Guru bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris. Wakasek. Pengen bisa sama Oke. Benar guru bahasa Inggris jadi tim P5 masuk jadi ketuanya nih. Nah, ini hidup berkelanjutan. Misalkan memilah dan memilih sampah organik dan non organik, nanti akan dijadikan pupuk. Yang non organiknya misalkan botol-botol dibikin prakarya, itu boleh. Kearifan lokal kayak sekolah saya memilih temanya kearifan lokal, tapi judul proyeknya Betawi Punya Gaye. Jadi anak-anak belajar pure terkait dengan Betawi itu seperti apa. Ini cocok. Harus pilih 2. Pilih 2 tema. Semester 1 sekolah saya kearifan lokal. Nah, semester 2-nya sekolah saya Bhinneka Tunggal Ika. Nanti dia WA saya nih, Pak minta modul ajarnya. Udah kebaca nih. Nah ini Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bagaimana anak itu mempelajari terkait dengan kebinekaan Tunggal Ikanya. Berekayasa global nih Bu, keren Bu kalau mau. Udah masuk ke global. Bukan, soalnya di internet global. Dia ada coding gitu. Enggak, ini walaupun pakai teknologi nggak harus yang namanya membuat teknologi pakai alat canggih, enggak pakai digital. Contohnya ada salah satu sekolah membuat penyaringan sederhana. Nah, misalkan dari ada galon, kerikil, ijuk, arang, nah, bikin kayak zaman steril. kita pramuka, Bu. Steril air ya. Nah, itu boleh. Itu salah satu contohnya. Dan yang terakhir nih kalau Bapak Ibu suka yang namanya jajan. Bisa. Nanti Jogja temanya adakan market day. Jualan. Bazar ya. Ada masak bisa jualan Bu. Tapi hasil produk anak-anak ya, bukan gurunya yang jualan. Gurunya yang beli. Nah ini, maka implementasinya bagaimana? Contoh implementasinya kita harus paham dulu. Dalam 1 tahun alokasi P5 itu ada 252 JP. Yang kalau dibagi 2, misalkan kan nggak harus dibagi sama, tapi kalau mau dibagi sama pun boleh. 126 JP dalam 1 semester. Ya kan? Ini
126 JP. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, menunjuk tim project, fasilitasi project. Maka Bapak Ibu semua, contoh ringkasnya adalah seperti ini. Misal, nah, Ini udah pas, Bu. P5. Ini pas. Kan biar bapaknya dapat. Oke, tim fasilitasi project. Sekarang saya tanya penanggung jawab, misalkan penanggung jawab misalnya kepala sekolah. Nah, jangan langsung berubah, jangan. Kepala sekolah. Nah, sekarang ketua koordinator. Nah, atau ketua proyeknya siapa? Ketua proyek tidak harus guru kelas 1 dan 4. Tapi misalkan Bapak Ibu memilih nih, oh saya temanya adalah kearifan lokal. Nah, sosok guru itulah yang dapat menjadi inspirasi dan mendorong teman-temannya untuk membantu mengangkat aktivitas-aktivitas yang mendukung tema tersebut. Boleh wakil kepala sekolah ataupun guru yang memang setidaknya menguasai seluk-beluk terkait dengan kearifan lokalnya yang diangkat tuh apa. Boleh guru agama, boleh guru PJOK, dan lain sebagainya. Boleh guru kelas, nggak harus kelas 1, kelas 2. Ternyata ada guru kelas 6 nih. Boleh ditunjuk dia sebagai ketua proyek. Walaupun yang diimplementasikan adalah kelas 1 dan kelas 4. Contoh di sini siapa? Contoh aja buat dicampur namanya. Bu Alfarah. Ya, oke. Bu ini cuma naruh aja. Enggak, Bu, sekalian dipakai nih. Itu nomor telepon saya, Kak. Saya nggak mau ngasih. Simpenannya punya saya, Kak. Oke. Nah, sekarang koordinator kelas 1, ya kan? Siapa? Boleh kelas 1, guru kelas 1-nya boleh. Ataupun bidang studi yang mengajar di kelas 1. Nah, siapa misalkan? Lilis. Bu Saya Bu ini lah. Nisa. Saya Betawi. Ini. Gue si Itawati. Astaga. Nah, sekarang koordinator kelas 4. Bu Lili. Nah, Bohongan nih, bohongan. Ini contoh, itu ini contoh. Ini contoh. Tapi dari sini nanti kan saya kasih. Bisa langsung di print tanda tangan ke sekolah. Anggota udah setuju Ya, loh gue ini. mah. Ini minimalnya seperti ini. Ya kan, tapi libatkan juga komite nanti sebagai anggota. Karena komite harus terlibat Bapak Ibu semua. Setelah kita membentuk tim fasilitasi proyek, nih Bapak Ibu semua, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang harus kita lakukan selanjutnya setelah tim fasilitasi proyek kita pilih, ini. Alokasikan waktu dan dimensi profil pelajar Pancasilanya. Maka yang bisa kita lakukan adalah sekarang Bapak Ibu dari 6 dimensi tersebut. Nah, 6 dimensi tersebut alokasi waktunya tuh deh, alokasi waktu. Mau berapa bulan Bapak Ibu? Satu tema itu boleh dilakukan 3 sampai 6 bulan. Ya. Kalau sekolah saya satu tema 3 bulan. Karena kalau 4 bulan juga terlalu kelamaan. 5 bulan pun juga terlalu kelamaan. Ya kan, apalagi kalau kita lihat temanya itu kayaknya dalam waktu 3 bulan udah selesai deh. Ikut. Apaan? Mana sih? Basura. Ikut itu. Alokasi waktu tema. Oke, misalkan sekolah ini 4 bulan ya, 3 bulan deh. 3 bulan, Oke. Boleh 4 bulan, boleh 4 bulan. Oke. Ikutin mau ikut. Dimensi Pancasila. Iya Saya ini kan? mau ikut. Dimensi Pancasilanya mau apa yang diangkat dari 6? Ayo. Kewirausahaan gimana? Dimensi dimensi itu yang beriman, bukannya kewirausahaan. Kewirausahan tema.
Oke. Mandiri. Mandiri. Mau diangkat beriman pasti ya. Itu Beriman. minimal berapa? 3. Boleh 3, boleh 2, boleh 1. Nggak ada batas minimal. Beriman, bertakwa kepada Tuhan, YME dan lain sebagainya. Itu apa lagi? Mandiri, sama kreatif misalkan ya. Nah, misalkan 3 ini aja. Udah, ini. Sekarang kita tentukan temanya. Apa yang Bapak Ibu mau pilih? Nah, temanya maunya tema apa? Kearifan lokal boleh. Kearifan lokal. Tapi kearifan lokal nggak boleh bahas-bahas Kalimantan ya. Harus buka DKI ya, harus. Pokoknya Yang ada yang namanya kearifan lokal kita punya apa gitu. Wilayah sendiri. Wilayah sendiri. Kita punya Perumpungan. Punya pasar gembrong. Wah, bangga banget sih. Tadi saya lewat pasar gembrong ya kan. Nah, boleh itu diangkat. Gitu. Di Perumpungan ada apa Bapak Ibu? Ada keramaian di perumahan. Nah, setelah ini kita judul projectnya tuh apa? Judulnya apa? Contohnya punya saya aja dulu ya. Nah, Ikut. Idem. Foto. Idem. Betawi punya gaya ini kita angkat nih. Nah, ini kenapa saya angkat ini? Karena saya mengangkat pertama, Bapak Ibu harus mengetahui dulu kenapa memilih ini. Nah, alasan harus cantumin. Alasan memilih tema dan judul. Kenapa? Satu alasannya bisa jadi misalkan karena anak-anak kurang memahami terkait dengan budaya Betawi. Tujuannya apa? Nah, tujuannya satu, anak-anak lebih mengenal budaya Betawi. Nanti Bapak Ibu tambahin banyak di sini. Ya kan? Ini harus kita buat nih. Nah, bagaimana anak itu mengenal? Ada aktivitasnya. Ya. Sekarang kita hitung Bapak Ibu semuanya. Kelas 1 sama-sama temanya kearifan lokal. Tapi kan levelnya berbeda. Kelas 1 sama kelas 4. Beda Bapak Ibu semuanya. Maka yang harus kita lakukan adalah misalkan ini. Kolomnya saya cari 2 baris insert ini. Nah. Contohnya ini. Oke. Ini kelas 1. Kelas 1, ini kelas 2. Kita harus buat aktivitasnya, kelas 4. Di aktivitas pertama sekarang 3 bulan. 3 bulan itu ada berapa minggu? Ibu Bapak harus sepakatin nih mau apa nih? P5 itu mau hadir setiap hari atau mau 1 minggu 1 hari? Kalau Seminggu setiap sekali. kalau mau setiap hari Bapak Ibu bikin aktivitasnya banyak banget nih. Hari ini bikin apa? Besok mau ngapain? Seminggu sekali aja. Rabu mau ngapain? Sekali kali ya. Itu Saya ikut mau sekolah bapak aja gimana? Hah? Kalau sekolah saya 1 minggu 1 hari. Itu aja. Dah kumpul semuanya. Ya, boleh. Gitu. Itu aja. Itu contohnya ya, tapi setelah ini Bapak Ibu mau ngubah silakan. Pertama, ya kan? Ini contohnya udah real udah. Itu aja lah. Astagfirullah. Lucu-lucu banget sih. Lucu istighfar. Kamu lucu istighfar. Bu Elvira guru bahasa Inggris ya? Farah. Elvira guru bahasa Inggris? Iya, Pak. Ya Allah. Namanya Elva. Betawi banget ya? Cocok jadi ketua project. Benar. Sama saya ini. Ini Betawi asli nih. Juragan kontrakannya. Nafas. Bang Jali. Nah, Udah biasa aja di mana? Nah, aktivitas pertama kelas 1 apa nih di budaya Bapak Ibu? Nyanyi. Sekelas saya, aktivitas pertama itu mensosialisasikan tema ini, baik judul project maupun tema ini adalah sosialisasi kepada guru, orang tua, dan siswa. Baik di kelas 1 maupun di kelas 4 sama ini. Ini sama nih. Jadi minggu pertama untuk proyeknya di bulan Agustus. Nah minggu keduanya, ya kan? Apa yang dilakukan?
anak kelas 1 dan anak kelas 4 sama-sama diberikan penjelasan tentang budaya Betawi. Nih, entah itu menonton atau Menentang. mendengarkan penjelasan terkait dengan budaya Betawi. Ini harus ada aktivitasnya Bapak Ibu semuanya, nggak boleh tidak ada aktivitas. Berarti kalau dalam 3 bulan, 1 bulan ada berapa minggu? 4. Berarti ada 12 minggu dong. Kalau ada 12 minggu, sisihkan 2 minggu itu untuk 1 gebiar. Tapi gebiar itu sebenarnya nggak wajib. Tapi kalau saya pakai gebiar, ibaratnya itu pestanya anak-anak. Yang kedua itu evaluasi. Nah, berarti minimal ada 10 aktivitas yang harus. Yang ketiga, setelah itu apa yang dilakukan? Nah, ini udah kelihatan bedanya nanti di kelas saya nih. Yang ketiga, anak kelas 1 menggambar ondel-ondel. Anak kelas 4-nya di sini menyaksikan video lenong bocah dan membuat naskah drama lenong bocah. Lenong bocah udah jarang kan Bapak Ibu? Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Kita perlu kenalin. Terakhir zaman kita tuh. Beda kan Bapak Ibu kegiatannya kelas 1 menggambar ondel-ondel. Kelas 4 begini. Temanya sama tapi levelnya tuh berbeda. Tujuannya sama-sama mengajarkan budaya. Lenong bocah budaya Betawi enggak? Lenong bocah budaya Betawi. Dulu secablak-cablaknya lenong bocah enggak sekarang ini. Kalau sekarang ini lucu itu kalau body shaming, kalau ngatain orang, ya kan? Jadi kayak ngatain orang di TV itu diketawain. Ngomong yang enggak. Tapi kalau lenong bocah waktu itu ketawa ya ada moralnya. Lu di TV segala macam ya memang budaya Betawi begitu. Kan gitu. Betawi, Pak. Begitu kan? Nah, ini yang keempat. Setelah menggambar, anak itu di minggu selanjutnya membuat ondel-ondel dari apa? Botol bekas. Kalau nggak dari Boleh. Di sekolah saya dari botol, sekaligus Bapak dari kop. Jadi kan nggak pas banget. Gitu. Ya kan? Nggak plagiat ya, nggak plagiat. Nggak plagiat. Gitu. Jadi kalau yang ini doang nggak plagiat ya kan? Nah, ini kemudian apa yang kelas 4 dia lakukan? Yang kelas 4 lakukan itu adalah pengenalan palang pintu. Nah, pembuatan pantun. Palang pintu ada pantun kan? Ada. Palang pintu tuh budayanya Betawi, Bu. Kalau pagelaran mau pernikahan atau mau menyambut Pantun. mau nyambut orang besar, pejabat apa segala macam itu disambut pakai palang pintu, adu pantun, silat. Nah, itu harus dikenalin anak-anak. Yang bawa golok gitu ya. Bawa golok bener, tapi kita nggak usah diambil itunya, tapi ya pura-pura aja. Gitu. Iya kan? Palang pintu. Nomor 5. Nah, di sini menyaksikan tarian dan mendengarkan lagu ondel-ondel. Kita nonton. Nah, lanjut Bu. Nah, ini anak seperti ini, anak kelas 4-nya juga sama. Kenapa? Karena pada saat nanti gebiar nanti di sekolah saya akan diadakan namanya tarian ondel-ondel massal. Gitu. Ondel-ondel cuma gini doang. Ya. Nggak gitu, Ya kan? nggak gitu. Ini gini doang ini ya. Nggak gitu. Ya kan tarian ondel-ondel gitu doang. Nggak gitu. Itu yang ada modelnya mager. Nah iya ondel-ondel ngamen kan gini-gini doang. Itu Ya, dari dia. ini. Contohnya ini. Nah, anak kelas 1 itu ini bisa berapa kali aktivitas Bapak Ibu? Ini bisa boleh, sama juga boleh. Kan nggak mungkin anak kelas 1 langsung hafal. Ya kan? Nanti anak kelas 4-nya di sini apa Bapak Ibu? Membuat bir lemon. Nah, itu beda-bedanya. Ya kan? Ini yang harus kita rancang. Ada kegiatan Proyek ya. proyeknya.
Sampai terakhir nanti ini kan ada 6 nih. Saya sembunyiin yang 5 biar enggak dicontek. Astaga. Kamu Saling mendukung dong kita. kamu gimana sih kamu? Kita kan udah sehati. Kita kan udah bestie. Nah, Belum 6 boleh. 6, 7, 8, 9, nah 10. Saya di sekolah saya di pertemuan 11 itu gebiar budaya. Gebiar budaya Betawi, dan di sini sama gebiar budaya Betawi. Boleh di lapangan, boleh di panggung. Di sini evaluasi. Jadi menampilkan semua yang udah diajarkan. Nanti ada anak kelas 4-nya itu menyambut kakak-kakak kelas dan adik kelasnya. Jadi kita setting semuanya di luar sekolah. Terus akan disambut dengan palang pintu pertama, ya kan? Masuklah tuh anak-anak semuanya. Ternyata di lapangan sudah ada beberapa anak-anak yang menarikan tarian ondel-ondel. Mereka semuanya ikut nari. Di samping kanan kirinya ada juga jualan makanan Khas Betawi. khas Betawi, bir kletok disajikan, kue bugis, dan termasuk bikin asinan Bapak Ibu di sini. Ada. Tinggal Bapak Ibu, termasuk dodol. Walaupun anak nggak bikin dodol, tapi bagaimana mengemas dodol itu biar bisa dijual. Itu rangkaian kegiatan. Nanti ada anak kelas 1 yang mempraktekkan bagaimana membuat ondel-ondel. Kita setting. Ada yang menggambar ondel-ondel. Di sini di gebiar budaya Betawinya. Jadi yang jelas yang harus kita buat adalah rangkaian kegiatan ini. Dan ini kelas 1 sama kelas 4 ada gurunya ngajarin, enggak. Kita koordinatorin. Misalkan di sini sosialisasi, berarti siapa? Kalau sosialisasi sasarannya guru, siswa sama orang tua. Bisa kepala sekolah, bisa wakil ataupun ketua proyeknya yang mensosialisasikan. Berarti misalkan di sini tadi Bu Elvara, berarti Bu Elvara di sini yang bertugas mensosialisasikan, pegang mic, Bu. Nah, akhir bulan Oktober sekolah kita akan mengadakan gebiar budaya Betawi gitu. Ini bisa kita lakukan semuanya. Kemudian ini menonton dan mendengarkan penjelasan terkait dengan budaya. Anak dikumpulin di lapangan, tugasin guru, nggak harus belum kelas 4. Siapa di sini sekiranya yang menguasai terkait dengan budaya Betawi? Saya lagi. Nah, boleh kan gitu. Boleh di situ. Guru yang lain, guru kelas 4 mengawasi, karena setiap kegiatan ini harus ada asesmen, penilaiannya. Anak mengikuti nggak dengan baik? Yang Bapak Ibu mandiri tadi, ya kan ada mandiri. Anak ini bikin ondel-ondelnya mandiri apa minta bantuan temen ya? Bener-bener nggak keluar ide kreatifnya tuh sendiri, ondel-ondel seperti apa? Itu Bapak Ibu pantau dan harus ada dokumen portofolionya. Contohnya kayak bir peletok ini Bapak Ibu semua, anak nggak hanya membuat bir peletok. Sebelumnya anak itu sudah harus, nah besok kita buat bir peletok, tapi kamu cari tahu dulu informasi kenapa namanya bir peletok. Kan bir itu haram, kenapa kok boleh diminum sama kalian semua? Oh ternyata ada sejarahnya, zaman penjajahan dulu bla 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 bla. Kan seperti itu. Itu anak bikin poster, dipresentasikan, baru deh klimaksnya dia membuat bir peletok. Jadi bukan bawa bir peletok dari rumah, tapi bir peletok itu dibuat di sekolah. Kegiatan-kegiatan ini juga nggak dilakukan di rumah Bapak Ibu. Kayak bikin ondel-ondel dari botol bekas. Kalau dibawa ke rumah siapa udah yang bikin? Beli. Ada yang beli, ada yang emaknya. Iya kan orang di apa namanya tuh gembrong aja banyak jual ondel-ondel yang udah jadi. Ya kan gitu. Ini profil pelajar Pancasilanya masuk nggak? Masuk. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa-nya, akhlak terkait dengan negara, karena dia paham terkait dengan budayanya, ya kan, kreatifnya, mandirinya dan lain sebagainya. Ini masuk semua Bapak Ibu semuanya. Ini yang perlu kita jaga kepada anak-anak. Akhlak pada alamnya. Oh iya, botol bekas tadi saya kreasikan menjadi barang jadi, ondel-ondel.
Tuh, mandirinya, kreatifnya, ini yang diukur. Tanpa sadar anak belajar seni rupa nggak di sana? Iya. Tanpa harus dikaitkan dengan seni rupanya. Belajar seni musik? Iya. Seni tari? Iya. Bahkan membuat ondel-ondel pun kan pakai pengukuran. Belajar matematika nggak? Belajar. Itulah konsep yang dibangun di P5 itu adalah ini Bapak Ibu semuanya. Menjus bukan gado-gado. Kalau jus, saya mau pesen mix jus. Ada apel, semangka, jeruk. Kita minum, masih terpisah nggak rasanya? Enggak. Tapi kalau gado-gado, walaupun dicampur pakai bumbu kacang, masih bisa nggak kita membedakan? Kangkung masih beda, timun masih beda, jagung masih beda, pare apalagi. Tapi kalau udah di jus nggak bisa. Maka jus yang dipakai, silahkan pilih 2 tema. Sudahkah sekolah ini melakukan hal seperti itu? Belum. Berarti PR-nya di sini nambah lagi. Misalkan undang saya, jadi PR-nya banyak. Nah ini, dah tinggal nambahin 4 kegiatan lagi nih. Apa? Ya kan, saya yang jelas habis mendengarkan lagu nanti anak di sini membuat, anak kelas 1 membuat aksesoris ondel-ondel tuh, kembang kelapa, itu yang membuat nanti aksesoris dia nariknya. Kelas 4 pun juga sama dan lain sebagainya. Bahkan kelas 4 ada wawancara kepada warga sekitar asli penduduk Betawinya. Ya kalau ini nggak usah diwawancara, udah langsung aja ditanyain kan gitu. Suruh ngejelasin. Nah itu nanti anak suruh presentasi seperti itu sampai menanyakan kok warga sekitar ini warga Betawinya berkurang pada pindah kemana, apa penyebabnya kan kayak gitu. Oh ternyata ada pembangunan apartemen semuanya digusur pindah ke Depok kan gitu ya kan, pindah ke Bekasi, pindah ke Ciledug. Nah itu Bapak Ibu semua, ini runtutannya. Dan kalau mau lebih lengkapnya Bapak Ibu sudah ditanggalkan. Termasuk begini, sudah harus misalkan begini pelaksanaan. Nah biar jelasnya Mana Pak? Bapak menulis